Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, NPM 1840102035 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini kita akan belajar rumus pada Microsoft Excel. Baiklah, yang pertama yaitu fungsi sum. Di sini kita bisa menggunakan banyak operator. Contohnya seperti kita tulis sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ketika kita menggunakan fungsi sum, kita tulis sama dengan sum 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sama jawabannya dengan yang di atas. Jadi sinteksnya adalah fungsi sum, kita tulis sum, misalnya kita mempunyai data nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai seterusnya. Kita enter, maka hasilnya adalah 27. Kalau ini adalah langsung folio. Bagaimana jika berbentuk rank? Kita bisa menggunakan, kita tulis sum kita blok, maka numbernya adalah C3 sampai dengan C5. Kita enter, maka jumlahnya adalah, jumlah keseluruhan ini adalah 47. Selain ini, ada juga fungsi autosum. Caranya yaitu kita tulis sum, kita klik. Nah, nomornya adalah C3 sampai dengan C6. Kita enter, maka hasilnya adalah 94. Nah, ini adalah fungsi dari rumus sum. Kemudian yang kedua yaitu kita akan mencari fungsi min. Fungsi min adalah nilai terkecil dari suatu deretan. Kita tulis sama dengan min misalnya kita mempunyai suatu data, misalkan contoh 2, 4, 6, 9, 10, 12. Data ini kita akan mencari nilai yang terkecil. Data terkecil dari 2, 4, 6, 9, 10, dan 12. Kemudian kita enter, maka nilainya adalah 2. Karena di antara data yang tadi, nilai yang terkecil adalah angka 2. Ini adalah contoh fungsi min. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan mencari fungsi max. Max adalah kebalikan dari min, yaitu nilai terbesar dari suatu deretan. Misalnya kita tulis sama dengan max. Misalnya kita mempunyai suatu number 4, 6, 8, 9, 12, 32,
Baiklah, kemudian yang ketiga yaitu fungsi max. Max adalah kebalikan dari min, yaitu nilai terbesar dari suatu deretan. Misalnya kita tulis max, misalnya kita mempunyai suatu data 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 90, 87, 15. Nah, di sini adalah deretan yang akan kita cari nilai yang terbesarnya. Kita enter. Nah, nilai yang terbesar di antara number 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 90, 87, 15 adalah 90. Sama halnya ketika kita mempunyai suatu rank, misalnya 8, 9, 12, 13, 14. Di sini kita akan mencari nilai yang terbesar di antara deretan ini. Kita tulis sama dengan max. Kita ambil ranknya. Nah, ranknya adalah C4 sampai dengan C8. Kita enter. Nah, nilai terbesar di antara data ini adalah 14. Ya, mungkin itu saja. Kemudian yang keempat yaitu fungsi average. Fungsi average adalah fungsi untuk mencari nilai rata-rata. Misalnya kita tulis average. Average. Misalnya kita mempunyai data yang akan kita cari rata-ratanya. Misalnya kita tulis 12, 13, 14, 15, 17, 18. Nah, di sini kita akan mencari berapa nilai rata-rata antara 12, 13, 14, 15, 17, dan 18. Kita enter. Kemudian yang keempat yaitu fungsi average. Fungsi average adalah mencari nilai rata-rata. Misalnya kita tulis sama dengan A. Tulis average. Misalnya kita mempunyai suatu data 12, 15, 17, 15, 18, 19, 20. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata antara deretan 12, 15, 17, 15, 18, 19, 20. Kita enter, maka nilai rata-ratanya adalah 16,571.
ini adalah fungsi average. Sama halnya dengan ketika kita ingin mencari nilai rata-rata pada ranknya, yaitu kita tulis 9, 8, 10, 12, 13. Kita tulis average. Kita klik, maka nilai average-nya yaitu D3 sampai dengan D9. Kita enter, maka nilai rata-rata antara 9, 8, 10, 12, 13 adalah 13,42857. Nah, seperti itu untuk mencari nilai average. Kemudian yang kelima yaitu fungsi logika. Yang sering kita gunakan di sini adalah fungsi if. Kita tulis sama dengan if. Di sini kita akan pahami. Kita harus berlogika. Check water education. Kita harus pahami bahasa ini. Baru kita bisa menentukan, baru bisa kita berlogika. Ketika salah, kenapa, dan ketika benar, kenapa. Kita tulis di sini C2. Kita tulis C2, misalkan kita sama dengan misalkan kita tulis C2 sama dengan 1. Kita tulis angka petik misalnya kita tulis laki-laki, tulis laki-laki. Ketika bukan 1, kita tulis perempuan. Kemudian tanda kutip, kemudian enter. Kemudian yang kelima yaitu fungsi logika. Di sini kita banyak menggunakan fungsi if. Tulis if. Di sini terlebih dahulu kita harus memahami kata-kata ini, kemudian baru kita bisa berlogika. Misalnya kita tulis, misalnya kalau salah kenapa, benar kenapa. Misalnya kita tulis contoh sederhana seperti if C2 sama dengan 1, kita tulis angka 1, kita tulis laki-laki. Kalau kita tulis di sini laki-laki, maka rumus di C4 misalkan di sini adalah 1,
maka C4-nya tetap laki-laki sesuai dengan rumus yang di sini. Kemudian kita tulis. Nah, kemudian yang di sini kalau bukan 1 berarti perempuan. Kita tulis perempuan. Tutup kurung, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Maka dia akan tetap perempuan. Apabila di sini angka 1, misalnya kita tulis di sini, kita tulis 2, maka dia akan, misalnya kita tulis 1, misalnya kita tulis 2, maka dia tetap perempuan. Dia akan perempuan. Mungkin itu. Baiklah, kita lanjut yang keenam, yaitu count. Count ini digunakan untuk menghitung data atau beberapa number. Contohnya kita tulis count di sini kita tulis berapa jumlah number. Misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita hitung berapa jumlah number yang terdapat di sini, itu fungsi dari count. Kemudian kita shift, kemudian kita enter. Jumlahnya adalah 7. Kemudian kita mempunyai data seperti ini. Misalnya kita tulis teks seperti ini, T, Y, U, K, L. Kita tulis count. Kita tulis count. Kita klik 3 sampai dengan 6. Kita enter. Hasilnya 1. Karena hasilnya 1 karena fungsi count hanya bisa dapat menghitung number, bukan teks seperti ini. Kemudian kita ganti ini, T misalnya kita ganti dengan angka 5, maka hasilnya adalah 2. Karena fungsi count ini hanya dapat menghitung angka, bukan teks. Yaitu contoh dari count. Kemudian yang ketujuh yaitu fungsi count A. Fungsi count A yaitu menghitung deretan selain number. Contohnya kita memiliki data seperti ini. Kita tulis sama dengan count A. Buka, kemudian kita klik. Kita enter. Nah, jumlahnya 12. Kenapa 12? Karena kita menghitung data secara keseluruhan yang ada. Bedanya dengan count yang tadi, dia hanya menghitung data. Kalau count A, dia akan menghitung secara keseluruhan data yang ada pada Microsoft Excel. Selanjutnya yang ke-8 yaitu count if.
COUNT-IF adalah menghitung data dengan kondisi tertentu. Misalnya kita mempunyai data seperti ini. Ketika kita ingin menjumlahkan berapa Januari, Februari, Maret, April, kemudian Januari lagi, Maret, kemudian Januari lagi. Kita bisa tulis di sini sama dengan COUNT-IF. Misalnya kita ingin menghitung Januari, kita tulis di sini, kita klik terlebih dahulu, kemudian koma. Misalnya kita ingin menghitung Januari. Kita enter. Di sini kita akan menghitung jumlah Januari. Berarti kita tulis di sini COUNT-IF. Kita ambil range-nya. Kemudian misalnya kita mempunyai data seperti ini. Ketika kita ingin menghitung jumlah Januari, Februari, Maret, April, kemudian Januari lagi, Maret, Januari. Sini kita bisa tulis COUNT-IF. COUNT-IF, kita ambil range-nya, kemudian kita tulis Januari. Kita tulis Januari, kemudian kita enter. Misalnya kita sudah tulis seperti ini, kemudian kita enter. Nah, jumlah dari bulan Januari di sini ada 3. Kita hitung 1, 2, 3. Kemudian kita ingin menghitung yang Februari. Kita bisa tulis di sini COUNT-IF kita ambil range-nya, kemudian kita tulis kriterianya. Kita ingin menghitung Februari. Sip. Kita enter. Jumlahnya adalah 1. Seperti itu untuk mencari fungsi dari COUNT-IF. Kemudian yang ke-9 yaitu fungsi dari COUNT-IF. Misalnya kita mempunyai data seperti ini. Ketika kita ingin mencari nilai dari jumlah laki-laki kurang dari 16. Kita bisa tulis di sini fungsi dari COUNT-IF. Kita pilih di sini COUNT-X. Buka, save. Kemudian kita ambil dari yang jenis kelamin. Kemudian kita tulis laki-laki L. Laki-laki. Kemudian kita ambil yang usia. Kemudian kita ambil yang usia. Kita tulis kriteria. Kemudian
kurang dari 16. Kurang dari 16. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, jumlah dari laki-laki yang kurang dari 16 yaitu ada 1 orang laki-laki. Ini adalah contohnya. Kemudian yang kedua, kita mencari yang perempuan. Count if Terlebih dahulu kita mengambil yang jenis kelamin, tulis perempuan. Kemudian kita tulis lagi yang usia. Baiklah, di sini selanjutnya kita akan mencari fungsi dari sum if. Sum if ini adalah menjumlahkan kriteria tertentu. Misalnya kita ingin mencari pendapatan laki-laki per bulan. Jadi cara untuk mencarinya yaitu kita tulis sum if kita ambil dari yang H sampai I. Kemudian kita akan mencari penghasilan laki-laki. Jadi kita tulis laki-laki. Kemudian selanjutnya kita klik yang jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan laki-laki, kemudian kita enter, maka penghasilan laki-laki setiap bulan yaitu 358.000. Selanjutnya kita mencari pendapatan perempuan. Jadi kita tulis di sini sum if kita ambil range-nya mulai dari H sampai I. Kemudian karena di sini kita ingin mencari pendapatan perempuan, jadi kita tulis perempuan. Kita tulis perempuan. Kita ambil lagi range-nya. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 52.520 5210.000. Ini adalah jumlah pendapatan dari perempuan. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang sum ifs. Ini ada S-nya, kalau yang tadi tidak ada. Di sini kita akan mencari menghitung dengan banyak kriteria. Di sini kita akan mencari jumlah pendapatan laki-laki ada berapa dan jumlah pendapatan perempuan ada berapa. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah pendapatan laki-laki kurang dari 600, kurang dari 100. Kita tulis sum if. Kita ambil range-nya, kemudian kita ambil yang jenis kelamin,
Kemudian kita tulis laki-laki karena kita ingin mencari pendapatan laki-laki. Kemudian kurang besar dari 100.000. Dari 100.000. Kurang besar dari 100.000, kita enter. Lebih besar adalah 100.000. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 720.000 rupiah. Itu adalah pendapatan laki-laki. Ini adalah pendapatan untuk perempuan lebih dari 200. Kemudian kita enter. Adalah hasilnya adalah 700.000 rupiah. Itu adalah pendapatan dari perempuan. Ini adalah contoh dari sum ifs. Selanjutnya kita akan belajar tentang VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP adalah untuk membaca tabel secara vertikal. Misalnya saya mempunyai data seperti ini, kode, nama barang, dan harga. Untuk nama barang kita ambil dari tabel ini, dan untuk harga kita ambil juga dari sini. Dengan kriteria kode barang, nama barang, dan harga. Misalnya kita ambil nama barang dengan kita tulis di sini kode B. Selanjutnya kita tulis di sini sama dengan VLOOKUP. Untuk VLOOKUP-nya kita ambil di sini semua nama barang. Kemudian kita ambil yang nama barangnya. Kemudian kita tulis. Karena di sini kita mengambil kolom kedua, jadi kita tulis 2. Selanjutnya kita akan mencari exact. Selanjutnya karena kita mengambil barangnya dari kolom keberapa, jadi kita tulis 2. Kemudian kita pilih false edge match. Kemudian enter. Maka hasilnya adalah Samsung Galaxy Note. Misalnya di sini saya mempunyai lagi data. Misalnya mempunyai R, L, O, D, L, S, T, I, L. Maka di sini kita akan tulis, akan tarik di sini. Mengapa ini salah? Karena di sini juga tidak ada datanya.
Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi VLOOKUP. VLOOKUP berbeda dengan VLOOKUP. Kalau VLOOKUP berfungsi untuk membaca tabel secara vertikal, sedangkan VLOOKUP membaca tabel secara horizontal. Misalnya kita mempunyai suatu data seperti ini, nama siswa, kode jurusan, nama jurusan SKS, kemudian ini tabelnya sebagai acuan yang akan kita tes. Di sini nama jurusan kita menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP. Misalnya kita ambil kode jurusan, kita kunci, kemudian koma, kita kunci yang pada jurusannya, kemudian koma lagi, karena kita ingin mencari suatu nama jurusan, jadi kita tulis yang nomor 2. Kemudian pilih match, kemudian enter. Yang kita dapat adalah manajemen. Sebelum kita tarik, terlebih dahulu kita akan mengunci. Sebelum kita tarik ke bawah, kita terlebih dahulu mengunci yang tabel ringnya ini. Sebelum kita tarik ke bawah, terlebih dahulu kita kunci, kemudian tarik ke bawah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk SKS kita juga menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita kunci yang ringnya, kemudian koma, kita kunci yang kode jurusan, koma lagi, karena kita ingin mencari SKS, jadi kita tulis, karena SKS terdapat pada kolom ketiga, jadi kita tulis di sini angka 3, kemudian koma lagi, kita pilih attach match, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 8. Kemudian kita tarik ke bawah, ya seperti ini cara penggunaan fungsi VLOOKUP. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang date. Di sini kita akan mencari fungsi date secara otomatis untuk mengelola tanggal atau value. Tulis di sini date, kemudian kita tulis tahunnya 2020, kemudian kita tulis lagi bulan 1, koma lagi, kita tulis hari, tanggal bulan 4 ya. Kemudian kita enter, maka hasilnya adalah tanggal 4 bulan 1 2020. Maka akan muncul secara otomatis seperti ini tanggal, bulan, dan tahunnya. Mungkin seperti itu untuk fungsi dari date. Selanjutnya yaitu fungsi substitute. Fungsi substitute di sini yaitu mengganti angka dengan kata aku atau diganti dengan saya. Misalnya kita tulis
kontennya di sini sama dengan substitute misalnya kita mempunyai data seperti ini, misalnya aku adalah orang biasa. Aku adalah orang biasa. Misalnya kita ganti kata aku. Misalnya kata aku di sini diganti saya. Kemudian kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Saya adalah orang biasa. Lalu bagaimana ketika berbentuk sel? Kita cari di sini substitute kita kunci ininya, kemudian koma, tanda petik, saya, kemudian di sini kita ganti lagi dengan kata aku. Kemudian kita enter, maka kata yang pertama akan berubah kembali menjadi aku adalah orang biasa. Seperti itu penggunaan substitute. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi trim. Fungsi trim ini digunakan untuk menghapus spasi atau teks. Misalnya kita mempunyai data seperti ini. Saya akan pergi ke pasar sore ini. Ketika kita ingin menghapus spasi atau merapikan data tersebut, kita bisa menggunakan fungsi trim. Kita tulis trim, kemudian kita kunci kata saya akan, kemudian enter, maka dia akan berbentuk secara otomatis seperti ini. Mungkin itu fungsi dari trim. Selanjutnya yaitu fungsi upper. Fungsi upper digunakan untuk mengubah teks jadi huruf kapital semua. Misalnya kita mempunyai data, kita tulis di sini upper, kemudian kita tulis saya akan belajar bahasa Inggris. Ketika kita ingin mengubahnya ke selanjutnya yaitu fungsi upper. Fungsi upper digunakan untuk mengubah teks jadi huruf kapital semua. Misalnya kita mempunyai data seperti ini, upper,
kita tulis over, kemudian kita tulis teksnya di sini. Misalnya kita mempunyai data mereka latihan mengetik 10 jari. Ketika kita ingin mengubahnya ke huruf kapital semua, kita tinggal mereka latihan mengetik 10 jari. Kita buktikan, kita tinggal enter. Nah, dia akan berubah menjadi huruf kapital secara otomatis. Seperti itu penggunaan fungsi upper. Selanjutnya yaitu fungsi lower. Fungsi lower digunakan untuk merubah kata menjadi huruf kecil semua. Misalnya kita mempunyai data seperti ini. Saya ingin jogging. Saya ingin mau pergi berenang nanti sore. Misalnya teks ini kita ubah menjadi huruf kecil semua. Kita tinggal tulis di sini rover. Kita kunci yang saya mau pergi, kemudian kita enter, maka dia akan menjadi secara otomatis menjadi huruf kecil semua. Seperti itu penggunaan rover. Selanjutnya yaitu fungsi lower. Fungsi lower kita gunakan untuk merubah kata atau teks menjadi huruf kecil semua. Misalnya kita mempunyai data seperti ini. Saya pergi jogging nanti sore. Untuk mengubahnya ke huruf kecil semua, kita tulis di sini lower. Lower kita kunci yang saya akan pergi jogging, kemudian di enter, maka dia akan otomatis berubah menjadi huruf kecil semua. Mungkin seperti itu penggunaan fungsi lower. Selanjutnya penggunaan fungsi rover, yaitu merubah menjadi besar awal kata. Kita tulis fungsi proper. Misalnya kita mempunyai teks seperti ini, sama dengan proper. Kita tulis di sini kita akan belajar mengetik 10 jari. 10 jari. Ketika teksnya seperti ini, ketika kita ingin mengubahnya menjadi huruf kapital awal katanya, kita tinggal
enter. Misalnya kita mempunyai data seperti ini, kita ingin merubahnya menjadi huruf kapital pada awal katanya. Kita tulis, kemudian kita enter, maka dia akan otomatis seperti ini. Ini adalah fungsi prover. Kemudian selanjutnya adalah fungsi if error. Fungsi if error yaitu untuk mengatasi rumus yang error. Misalnya kita tulis di sini 58 dibagi dengan 2. 58 dibagi dengan Y. Kita enter, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ada tulisan name karena 58 tidak bisa dibagi dengan Y. Untuk mengatasinya, kita bisa tambahkan di sini if error. Kemudian kita untuk mengatasinya kita bisa tulis di sini salah. Kemudian kita enter, maka akan tetap salah karena 58 tidak bisa dibagi dengan Y. Mungkin itu cara penggunaan if error. Selanjutnya cara penggunaan rumus leave. Ini digunakan untuk mengambil data dari kiri. Misalnya kita mempunyai data ini hanya kita mempunyai data ini adalah contoh. Misalnya kita ingin mengambil 3 kata dari sebelah kiri, kita tulis di sini leave. Kemudian kita kunci yang sebelah sini, kemudian tinggal di enter. Misalnya kita mempunyai data seperti ini, kita ingin mengambil data 3 karakter dari sebelah kiri, kita bisa tulis di sini leave. Kita kunci yang ini, kemudian koma, kita tulis angka 3, kemudian enter, maka dia akan seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menggunakan contoh yang lain, kita bisa tulis di sini leave. Kemudian teksnya kita tulis hari ini adalah hari Selasa, hari Senin. Hari ini adalah hari Senin. Kemudian kita ambil berapa karakter dari, misalnya kita tulis di sini 4, kemudian enter, maka dia akan seperti ini.
Mungkin itu cara penggunaan dari leave. Selanjutnya fungsi mid. Untuk mengambil data dari tengah, misalnya kita mempunyai data seperti ini, mid, kemudian kita tulis di sini tahun baru 2020, baru 2020. Misalnya kita mengambil berapa karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tulis 7. Kemudian kita ingin mengambil kata baru. Kata baru ini berjumlah 4, jadi kita tulis di sini 4. Kemudian kita enter, maka dia akan seperti ini. Kemudian contoh lain dalam bentuk sel, kita bisa tulis di sini tahun baru, tahun baru 2020. Kita bisa gunakan di sini fungsi mid. Fungsi mid kita kunci yang ini, F7-nya. Kemudian koma, kita ambil angka 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ambil yang kata baru, kita tulis di sini 4. Dan kita enter, maka dia akan sama dengan yang di atas, baru. Mungkin seperti ini penggunaan mid. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi rig. Digunakan untuk mengambil data dari sebelah kanan. Misalnya kita mempunyai data rig, misalnya kita mempunyai data seperti ini. Hari ini adalah hari Senin. Hari Senin, kemudian koma. Misalnya kita mempunyai data seperti ini. Besok adalah hari Selasa. Besok adalah hari Selasa, kita bisa tetap dapat menggunakan fungsi reg. Misalnya kita mempunyai data seperti ini, kita bisa tulis reg. Kita ambil datanya, kita hitung berapa data yang tampil, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tulis di sini 12. Kemudian kita enter, maka besok adalah hari Selasa. Mungkin itu cara penggunaan right. Selanjutnya yaitu fungsi len. Di sini kita akan menghitung jumlah karakter secara otomatis. Misalnya di sini len fungsi len ini adalah untuk menghitung karakter. Misalnya kita mempunyai data seperti ini, belajar Excel. Ya, misalnya kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Spasinya juga kita hitung ya teman-teman. Misalnya kita punya data seperti ini, kemudian kita enter,
contoh lain dalam bentuk sel, misalnya belajar Excel itu mudah. Belajar Excel itu mudah. Dan kita tulis di sini len. Kita akan tekan kunci yang di atas. Belajar Excel itu mudah, kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah 22. Ini adalah hasil dari contoh lain dalam bentuk sel seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan len. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja 24 rumus atau formula pada Microsoft Excel yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.